bulan hidup kita, saya tahu banyak kali yang kita minta sama Tuhan. Saya banyak sekali, Tuhan, andaikan Engkau menolong aku dengan ini, Tuhan, andaikan Engkau mengubah hatinya ini, Tuhan, andaikan Engkau memberkati ini, Tuhan, andaikan Engkau membuat ini sukses. Banyak sekali. Dan sering sekali jawaban dari Tuhan sepertinya tidak dan membiarkan kita ragu, menanti dan menanti. Dan kadang-kadang karena ini kita jadi bertanya, apakah Tuhan sungguh mengasihi aku? Ya Valentine sekarang, ya bulan Valentine. Nanti jangan lupa, sekalipun nanti diumumkan tanggal 14 nanti kita ada komsel gabungan sekalian merayakan pernikahan, bukan Valentine. Pernikahan 3 diaken yang semua berulang tahun pernikahan di bulan Februari. Dan ada yang persis di tanggal 14 ulang tahun pernikahannya. Dan kayaknya ini yang paling bertanggung jawab untuk acara ini. Bercanda. Saudara, tak kenapa 3 diaken yang dilakukan kemarin ulang tahun pernikahannya bulan Februari ya. Kayaknya mereka memang benar-benar penuh cinta ya. Kalau kami malah bulan depannya, saudara. Ya, saudara, orang berpikir dengan bulan Valentine ini. Istri saya berkata gini kemarin, apa kita buat masing-masing kasih coklat? Jangan, yang untuk Indomaret dan Alfamart. Saya katakan, ini salah satu industri bisnis yang sengaja terus digaung-gaungkan, sehingga coklat laku, ya. Saya bilang, udahlah, kalau enggak, nanti pasangannya harus membawa makanan kesukaan pasangannya, ya. Misalnya Pak Saragi harus bawa makanan kesukaan Bu Saragi, misalnya gitu, ya. Bang bakso apa nggak masalah. Daripada beli coklat yang untuk Indomaret dan Alfamart, ya. Bayangkan nih, jemaat Geberus yang tersebut beli coklat, ya. Saudaraku yang simpel aja. Siapa tahu kayak saya, saudaraku makanan kesukaan saya itu simpel, telur dadar, saudara, ya. Jadi istri saya cukup telur dadar 1.500, tapi biasanya saya double, harus 2. Kalau 1 tanggung, jadi 3.000 aja, ya. Nah, saudaraku, orang merayakan hari kasih sayang atau cinta itu, ya Valentine itu, yang di bulan 2 ini dirayakan tanggal 14 itu, saudaraku, sering sekali orang berpikir dengan memberi yang paling bagus, yang paling baik dan semuanya. Dan definisi ini sering membuat kita mempertanyakan cinta Tuhan atau berpikir Tuhan mengasihi kita nggak seril orang-orang di dunia mencintai seseorang. Tapi, saudaraku harus percaya di dalam hati bahwa Tuhan mencintai kita, bahkan bukan dengan cinta yang biasa-biasa, tapi cinta yang ajaib. Amin. Dan dia buktikan dengan dia mati di kayu salib bagi kita. Dan sekalipun dia tidak bisa berikan, ya, atau bukan tidak bisa, tidak mau dia berikan. Bukan gak bisa dia ambil bulan itu, kalau dia penyanyi lagu ini, ya, dia akan ganti. Memang bui dunia, lehonoku bulan itu, lehonoku bulan ini, lehonoku matuho, lauha sonang rohami, ya. Bisa, tapi dia berkata terlalu besar untuk ditaruh di kamar. Ya. Bayangkan kalau bulan benar dikasih Tuhan kepada saudara, bingung saudara. Ya. Tapi kalau pujangga selalu berpikir, ya, lautan kan ku seberangi katanya, gunung kan ku daki, ya, demi cintaku kepadamu. Tapi ada lagu dulu. Tapi hujan di malam minggu udah gak datang. Hujan di malam minggu, ini zaman anak-anak yang tahun 80-an akhir 90-an. Aku tak datang padamu, ya. Bukannya aku, ya. Saudara, dunia yang sebenarnya terlalu membesar-besarkan sesuatu dan kita menangkap itu dan kita buat mencoba mendefinisikan kepada cinta Tuhan. Akhirnya kita sering meragukan cinta Tuhan. Tapi dengan jelas dia sudah buktikan di kayu salib bahwa dia mengasihi saudara dengan cinta yang ajaib. Saudaraku, saya sering katakan ini dan minggu kemarin pas kami rapat, Pak Roni pun mengungkapkan ini kembali bagaimana misi. Dia berkata, ya seperti yang saya katakan, sekalipun hanya saudara manusia yang ada di dunia ini, Yesus akan tetap datang, turun menyelamatkan dunia karena saudara ada di sana. Makanya saudaraku, Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Karena begitu besar, sama-sama 2-3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ini terjemahan baru dibuat yang hidup kepadanya. Saudara, karena begitu besar, ya,
Saudaraku, kata besar di situ memakai kata tidak terukur. Karena tidak terukurnya besarnya cinta Tuhan kepada saudara, maka Yesus diberikan. Saudaraku, makanya kepada dunia dikatakan, makanya sekalipun saudara satu-satunya manusia yang hidup di dunia ini, lainnya binasa karena virus koroni, ya, atau corona. Sebelum Yesus datang, misalnya virus itu ada, cuma satu manusia dan itu saudara. Yesus akan tetap turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Karena apa? Dia menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia untuk memerintah dan berkuasa, yaitu ada panggilan hidup. Kenapa dia selamatkan? Karena sebagai manusia dia berikan panggilan hidup kepada saudara. Dan itulah alasan kenapa dia mengasihi saudara. Karena dia adalah kasih dan dia taruh panggilan hidup bagi setiap kita. Makanya yang pertama, ya, percayai cintanya yang ajaib itu. Percayai dengan iman bahwa dia mengasihi saudara. Ya, ayat selanjutnya mengatakan seperti ini, Yesaya 43 ayat 4, ya, bantu saya bersama-sama. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ya, oleh karena engkau berharga, mulia, dan aku ini mengasihi. Tuhan katakan, apa saja aku berikan sebagai ganti nyawamu. Saudaraku, itulah cinta yang begitu ajaib itu. Yang kalau saudara pikir hanya dengan coklat diberikan, hanya dengan diberikan handphone kado Valentine atau apapun itu, saudara berpikir sudah dicintai seseorang itu, tinggal tunggu waktunya, ya. Tapi Tuhan mencintai kita dengan cinta yang ajaib itu, ya, yang bukan hanya menyenangkan hati kita mengambil bulan dan memberikan kepada saudara, tapi Dia memberikan nyawanya, bahkan bangsa-bangsa Dia berikan sebagai ganti nyawa kita. Nah, ayat yang terakhir dari poin ini, ya, Zakaria 2 ayat 8 berkata seperti ini, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Karena cintanya Dia buat kita menjadi biji mata Tuhan. Kalau ada yang aneh-aneh dengan engkau, ya, untuk firman Tuhan, dia sedang aneh-aneh dengan biji mataku. Ya, bukan hanya aneh-aneh dengan pribadiku, kata Tuhan, tapi dengan biji mataku. Ya, bayangkan bagaimana Tuhan menempatkan saudara dengan cintanya. Tapi sekali lagi kita sering meragukan cinta ini. Saudaraku, hari ini saya cuma berkata, percayailah bahwa Tuhan mencintai saudara dengan cinta yang ajaib. Lebih ajaib dari apapun. Sekalipun saudara masih bergumul, Dia izinkan. Sekalipun saudara masih banyak, saudaraku, mungkin mengalami kekecewaan, Dia izinkan. Tapi percayailah, Dia tetap mencintai saudara. Saudaraku, saya pernah cerita kepada saudara, waktu saya putuskan bahwa Tuhan mencintai saya dengan cinta yang ajaib, saya selalu melihat apa saja yang terjadi itu ada relasinya dengan cinta Tuhan. Waktu saya tadi nyanyikan lagu ini, tahu saudara, ya, beberapa minggu belakangan, itu pun Tuhan ngomong kepada saya tentang cintanya. Saudara, waktu lagu ini tiba-tiba saya dengarnya waktu di lirik ini, Holana romangatusi rohami. Gimana Pak Sen? Lanjut. Holana naboy manganjuho. Baru? Akas. Diotoho. Dan nama me ama maka holo. Saudara, jujur waktu saya dengar ini saya menangis sama Tuhan. Karena apa? Kalau ada pribadi yang tidak pernah main-main mencintai kita, itu cuma Tuhan. Saudara, orang lain bisa berkata, aku mencintaimu, aku nggak main-main. Tapi perasaan yang berubah-ubah itu bisa mengubah sikapnya kepada kita. Tapi cinta Tuhan itu nggak pernah main-main mencintai saudara. Saudaraku, saya waktu itu dalam pergumulan, saya berdoa, Tuhan tolonglah, jawab dulu yang ini Tuhan, tunjukkan dulu bahwa Engkau mencintai aku Tuhan. Dan ini sebenarnya bukan hanya sekali ini saya alami, tapi kemarin ketika itu tiba-tiba saudaraku, ya,
Kayaknya Tuhan gimana ini, gak ada yang mengerti. Kalau saya cerita pun, saya udah coba cerita, minta tolong kepada orang yang saya anggap sangat baik dan bisa menolong saya, tapi dia gak tergerak, saudara. Tiba-tiba lagu ini saya dengar, Olana udomangatu si rohani. Wah, saya langsung ngerti, Tuhan itu masih mengerti hati saya. Dia mengerti apapun yang kita rasakan. Dia mengerti bahkan ketika tidak ada orang yang mengerti, saudara. Tuhan tetap mengerti kita. Tuhan tahu ya cara terbaik menolong kita. Dan oleh karena Dia mengerti isi hati saudara, kadang-kadang memang dengan pengertiannya itu Dia membiarkan saudara dalam pergumulan. Tapi bukan berarti Dia berhenti mencintai saudara. Ketika Dia biarkan saudara dalam pergumulan, bukan berarti Dia berhenti mencintai saudara. Lihat kami katakan, kalau Tuhan izinkan engkau bergumul, bukan karena Dia tidak mencintai. Tuhan izinkan engkau bergumul, bukan karena Dia tidak mencintai. Haleluya. Saudaraku, poin ini mungkin simpel ya, tapi inilah sebenarnya yang menjadi dasar kenapa kita masih melakukan apapun. Tuhan mencintai kita, dan kadang-kadang kita lupakan itu, saudaraku. Tapi saya berdoa hari ini saudara mampu merasakan cinta Tuhan itu lebih dari yang sudah-sudah. Amin. Saudara mampu ya lebih daripada apa yang bisa ditunjukkan oleh dunia. Kadang-kadang oleh karena terbiasa mendengar kata ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, kita lupa membayangkan kebesaran cinta itu. Kita lupa mengerti, bahkan merenung sejenak kebesaran cinta Tuhan kepada kita. Oleh karena bahkan kejadian yang terjadi, pergumulan kita, ya hubungan dengan pasangan kita mungkin, atau hubungan dengan keluarga, atau hubungan dengan siapapun, kadang-kadang membuat kita terfokus kepada masalah, lupa kepada cinta Tuhan yang selalu ada menyertai kita. Saudara, kalau kita ingat ini terus, sekalipun dalam pergumulan, dalam masalah, ada sukacita. Makanya Yohanes 14 ayat 15 itu, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku kalau engkau mengasihi aku. Kalau ada cinta Tuhan dalam hati kita. Ingat ini, waktu itu saya sampaikan, ini bukan berkata syarat kalau engkau mencintai aku, lakukan perintahku, bukan. Tapi karena engkau mencintai aku, maka ada kekuatan untuk hidup melakukan perintah Tuhan, untuk hidup dalam ketaatan, untuk hidup mengampuni, untuk hidup bersukacita dalam kesesakan, untuk hidup berharap di dalam segala apapun keadaan yang kita alami. Kalau engkau mencintai aku, maka engkau akan melakukan segala perintahku. Ini menjadi ayat yang menyenangkan bagi saya ketika saya sudah mengerti maksud Tuhan mengatakan ini. Dia tidak sedang berkata, kalau kamu mencintai aku, lakukan ini, lakukan itu, ya. Dunianya kayak gitu. Cinta nggak kau sama aku? Cinta, berikan ini. Cinta nggak kau sama aku? Cinta, berikan aku ini. Tapi maksud firman Tuhan justru berbalik. Dia berkata, karena engkau mencintai aku, maka kamu akan kuat, maka kamu akan punya gairah untuk melakukan segala perintahku. Sekalipun perintah itu sulit, sekalipun perintah itu rasanya nggak mampu, termasuk tadi bersukacita di dalam kesesakan, bersabar dalam pengharapan, bertekun dalam doa, ya, mengasihi musuh dan lain sebagainya, kita mampu lakukan karena ada cinta Tuhan. Saudaraku, mari ingat selalu Tuhan mengasihi saudara, dan itulah dasar yang paling utama, yang pertama untuk kita mengerti panggilan hidup kita, sehingga kita tahu karena Tuhan mencintai aku. Sekalipun aku diizinkan, mungkin tidak separah pendeta Frank Yutana ini, dilahirkan di keluarga yang tidak harmonis, dilahirkan di keluarga yang tidak mungkin sesuai dengan harapan saudara, pengharapan saudara, tapi percayalah ada Tuhan yang mencintai. Sehingga yang kedua yang membuat kita mengerti panggilan hidup kita adalah dengan jangan membandingkan kehidupan kita. Ya, karena apa? Waktu kita mulai membandingkan hidup kita, maka kita mulai mencoba memenuhi atau menghidupi panggilan hidup orang lain. Kita sedang mencoba bahwa hidup kita itu harus seperti hidup orang lain. Dan ini yang sering membuat kita lupa dan tidak mengerti apa maksud Tuhan kepada kita. Sebab apa? Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah salah, termasuk Dia nggak salah menciptakan kita suatu hidupnya mancung ke dalam, atau matanya sipit dan lain sebagainya, ya, nggak kebetulan. Karena itu nggak perlu membandingkan, saudaraku.
Ya, saya pernah cerita kepada saudara, waktu saya berdoa kepada Tuhan, setiap kali saya makan, Tuhan berkati makanan ini, buat makanan ini membuat saya makin tinggi. Ya, saya ingat sekali itu 5 inci lagi tambahnya. Karena saudaraku, saya pernah diputus oleh wanita yang lebih tinggi dari saya, saudara. Dan itu dia tulis di suratnya. Kenapa aku memutuskan engkau? Karena aku lebih tinggi secara fisik. Saudaraku, waduh, ya. Waktu itu saya pacaran dengan orang bule, ya, mereka tinggi-tinggi dan selalu terus terang, saudaraku. Kami punya tabungan sama, dia kembalikan sak receh-recehnya, saudaraku. Bagi 2, ini uangmu, ini uangmu. Akhirnya, saudaraku, saya berdoa, buatlah saya makin tinggi, Tuhan, supaya saya lebih ganteng sedikit. Tapi akhirnya saya kembali lagi kepada kebenaran bahwa Tuhan menciptakan saya sempurna untuk sebuah pekerjaan baik yang sudah Dia persiapkan sebelumnya. Dan itu berlaku bagi setiap saudara. Oleh karena itu nggak kebetulan kalau kulit saudara hitam atau apapun itu, bahkan keluarga saudara, tempat di mana saudara dilahirkan itu nggak kebetulan atau dibesarkan seperti Pak Franky ini, ya, dilahirkan di keluarga yang nggak jelas dan masuk kepada keluarga yang mungkin dia nggak suka juga karena dia berpikir kulitnya hitam, orang tuanya kulitnya putih. Saudaraku, Tuhan tidak pernah kebetulan dan tidak pernah salah merancangkan seluruh hidup kita. Karena apa? Kita poemanya Dia. Kalau udah disebut poema, karya seni buatan Tuhan, itu nggak mungkin salah. Itu nggak mungkin barang reject. Ya, saudara tahu barang reject? Outlet, ya. Kalau saudara tahu biasanya barang-barang bermerek itu dijual di outlet, itu harganya bisa setengahnya atau bahkan lebih dari setengahnya. Karena apa? Ada cacatnya. Mereknya sama, ya, sama Calvin Klein, saudaraku, mungkin apalagi, ya, Tommy, pokoknya merek-merek hebat, atau tas Hermes, ya, apalagi Louis Vuitton yang harganya seperti tasnya Syahrini kemarin cuman kecil katanya tapi 2 miliar, ya. Saudara, ada barang-barang ini yang reject, yang salah dan dijual lebih murah dari setengah harga. Tapi Tuhan tidak pernah salah membuat saudara menjadi karya seninya dan harganya begitu luar biasa. Dan oleh karena itu nggak perlu membandingkan hidup saudara dengan hidup orang lain. Inilah cara yang kedua untuk kita bisa mengerti panggilan hidup kita. Nah, di dalam buku yang saya bagikan tadi itu yang mendapatkannya di situ juga saya uraikan bagaimana untuk hidup di dalam rencana Tuhan dengan tidak membandingkan, tidak ingin menjadi seperti, ya, karena kita ingin menjadi seperti seseorang, karena kita ingin menjadi seperti keluarga orang ini, karena apa? Kita lihat hidupnya sepertinya lebih enak. Waktu perjalanan pulang kemarin dari Bali, saya berdoa sama Tuhan, saya menghabiskan waktu 4 jam lebih dalam penerbangan ini, karena langsung saudara dari Denpasar ke Medan, transit sebentar di Kertajati. Apa yang saya harus lakukan? Biasa saya dengarin lagu rohani, edit video dan lain sebagainya. Tiba-tiba kayak nonton film Indonesia. Saya jarang nonton film Indonesia. Akhirnya saya carikan di YouTube. Terus yang nonton saudara film ini. Ya. Apa itu? Rumput tetangga. Siapa yang udah nonton film ini? Ada yang sudah nonton? Enggak ada nonton, enggak pernah nonton. Dia jarang loh, sibuk semua. Itu ada. Berarti saya yakin sekarang kalau saudara nggak datang konser, nggak datang gereja bukan karena nonton, ya. Haleluya. Nah, saudara, film ini ya bercerita, ya, tapi sebelum, karena saudara tadi lihat slide sebelumnya, jadi jangan membandingkan diri kita dengan dunia ini dan dengan orang lain, ya. Karena itu yang sering kita buat patokan sehingga kita tidak bisa mengenal panggilan hidup kita. Nah, film ini bercerita tentang ini siapa namanya? Pak Ahok yang tawar artis biasanya. Oh, ini tinggal Bapak juga tahu, ya. Haleluya. Dan ini siapa namanya? Donita. Oh, Donita. Oke, ya. Saya pikir Sony Girl bukan kita. Oh, Donita. Ya, memang bukan kalian ya. Oke. Nah, ini saudara, titik amal ini menjadi ibu rumah tangga. Makanya 2 minggu lalu saya berkata, kadang menjadi ibu rumah tangga bisa jadi panggilan hidup kita yang kita nggak sadari. Karena apa? Ya, terakhir saya kagumi Om Franky Utaneni, Pak Franky Utaneni, karena dibesarkan oleh seorang ibu rumah tangga yang mengangkat dia itu yang luar biasa. Dia kemarin kesaksian bagaimana kami memanggilnya Oma ini membesarkan dia. Sekarang usianya 91 tahun, masih hidup, masih kuat, dan masih sehat. Saudara, saya akhirnya tersadar, destininya Pak Franky ini
tergenapi juga karena destininya Oma ini. Yang waktu itu dia gak punya anak dan hanya mengangkat seorang anak. Dan akhirnya dia membesarkan nama Tuhan yang besar. Saudara, makanya jangan anggap enteng dengan pekerjaan yang saudara miliki, dengan talenta yang saudara miliki. Ya, walaupun nanti cuma satu talenta sementara orang lain punya 5, punya 2, saudara cuma punya 1. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Ketika mau membandingkan hidupnya dengan teman SMA-nya si Domita ini, namanya Diana di film ini, dan yang ini namanya siapa? Kirana, ya, Kirana. Sampai akhirnya, singkat cerita saja saudaraku, ya, sampai akhirnya mereka ketemu dengan tukang ramal tarot dan bisa mengganti hidup. Tertukarlah hidupnya. Dia punya anak, punya suami, suaminya ini Raffi Ahmad ini dan anaknya yang 2. Sementara dia ini wanita karir, hebat sekali dia, mobilnya banyak, punya asisten si Gading Martin, ya, namanya Indra di sana. Dan singkat cerita saudara, tertukarlah hidupnya. Dia menjadi bos yang hebat dengan karir. Waktu mereka reuni, ya, dan bertanya, kamu jadi apa, kamu punya apa, dan lain sebagainya. Saudara, tertukarlah hidupnya. Dia menjadi PR yang hebat, punya asisten, punya karyawan banyak, punya mobil sport yang banyak, dan ini menjadi ibu rumah tangga. Pertama dia senang, wow, ternyata hidup ini enak, begitu banget, sudah dinantikan asisten, ya, supirnya ada, pengawalnya ada, apartemennya besar, kantornya besar. Dia saudaraku benar-benar menikmati, tapi tidak beberapa lama kemudian dia tersadar hidupnya hampa. Karena dia saudaraku berpikir dia memiliki anak dan istri dan suami juga, ternyata tidak, karena hidupnya ketukar. Nah, singkat cerita saudaraku, akhirnya dia sadar dan dia berkata, aku tidak mau hidup seperti ini. Sementara saudaraku yang ini kenapa ingin hidup? Ternyata dia pun ingin hidupnya seperti Titi Kamal, karena dulu pernah pacaran dengan Raffi Ahmad. Sehingga dia pun berkata, yes, aku senang. Dan ini pun ternyata pengen hidupnya tertukar bosnya seperti Titi Kamal, karena dulu dia sekretarisnya waktu di OSIS, dan dia senang cara kepemimpinannya, dan dia senang sekali saudara. Pertama-tama semua mereka senang karena hidup mereka seperti yang mereka impikan. Singkat cerita beberapa lama kemudian mereka semua stres. Saudaraku, Donita tidak bisa membesarkan anak-anaknya dengan baik karena dia tidak mengerti. Waktu anak perempuannya kena alergi makan kacang, dia panik dan lain sebagainya saudaraku, ya. Singkat cerita ini mereka bisa berusaha kembali kepada kehidupannya yang semula, dan ya akhirnya spoiler, ya. Dikasih tahu endingnya, akhirnya bisa, ya, namanya film pasti happy ending, akhirnya bisa. Tapi waktu saya nonton ini, makanya kalau saya nonton pun sering saya berdoa sama Tuhan. Nonton apa Tuhan? Lagi kayak apa namanya saudaraku, kayak lagi banyak pikiran, lagi pengen bersenang-senang, lagi pengen me time. Kadang hobi saya memang, tapi sering sekali lewat itu Tuhan ngomong sesuatu. Dan yang kebetulan bahkan materi yang poin yang kedua ini belum saya siapkan untuk khotbah hari ini. Saudaraku, jangan bandingkan hidupmu dengan siapapun, karena Tuhan sudah taruh talenta itu dalam kehidupan saudara yang memang untuk menggenapi panggilan hidup kita. Amen. Waktu Daud mengalahkan Goliat, saudara, kita tahu Saul menyuruh dia memakai sebuah pakaian perang. Pasien tadi mendapatkan bukunya, kan? Baca dulu ayat ini, karena Bapak Samuel namanya. 1 Samuel 7 ayat 39. Baca buat kami. Haleluya. Akhirnya Daud mengikatkan pedang Saul pada baju besi itu, lalu mencoba berjalan, tetapi tidak bisa, karena Daud tidak biasa memakai pakaian perang. Hamba tidak bisa berjalan dengan pakaian ini, katanya kepada Saul. Hamba tidak biasa memakainya. Lalu seluruh pakaian perang itu ditanggalkannya. Saudaraku, kita tahu Daud mengalahkan Goliat bukan dengan perlengkapan perang seperti pada umumnya orang berperang, tapi cuma dengan umban, ali-ali bahasa matanya, ya, dan batu. Hari ini apapun yang saudara punya itu adalah yang saudara butuhkan untuk menggenapi panggilan hidup saudara. Enggak perlu harus seperti orang lain, enggak perlu punya orang tua seperti orang tua orang lain, enggak perlu punya bahkan gembala seperti gembala orang lain, enggak perlu punya istri atau suami seperti suami atau istri orang lain, enggak perlu punya anak seperti anak orang lain. Apa yang saudara miliki sekarang itu Tuhan berikan untuk saudara menggenapi panggilan hidup saudara. Karena itu pakailah itu. Kalau saudara terlanjur memakai pakaian orang lain seperti Daud ini, tanggalkan. Karena saudara pasti tahu
kalau kita jujur kepada diri kita. Ya, dulu kita mungkin pengen seperti si Anu, pengen diantar ke sini, punya mobil pribadi, supir pribadi, dan semua yang pribadi-pribadi. Ya, tapi yang saudara punya cuma banyak masalah pribadi. Tapi percayalah, apa yang saudara punya itu cukup bagi saya untuk menggenapi panggilan hidup saudara. Saudaraku, perumpamaan tentang talenta Matius 25 yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan. Ya, kita tahu bahwa ada 3 hamba yang dipercayakan talenta. Yang pertama berapa talenta? Saya pernah sampaikan ini 5. Yang kedua 2. Yang ketiga 1. Dan kenapa yang 5 itu mengerjakan, yang 2 itu mengerjakan, tapi yang 1 itu mengubur atau menanam? Karena apa, saudaraku? Karena sering membandingkan diri. Iyalah dia bisa hebat, dia punya 2. Iyalah dia semangat, siapa yang gak semangat? Dia punya 5. Iyalah dia rajin melayani, gimana gak rajin melayani? Istri cakep, ya. Anak-anak baik-baik semua. Pekerjaan bagus, ya. Kadang-kadang kita bicara, siapa yang gak semangat melayani Tuhan? Siapa yang gak bisa bilang Tuhan itu baik? Bagaimana mungkin dia berkata Tuhan tidak mengasihi dia? Karirnya bagus, rumahnya besar, mobilnya banyak, asisten pribadinya ada, dan lain sebagainya, saudara. Dan akhirnya kita berpikir, aku tidak punya apa-apa, cuma punya 1. Sehingga akhirnya kita tanam. Dan pada akhirnya kita tidak menggenapi panggilan hidup kita. Hari ini, saudara, apapun keadaan, ya, jangan bandingkan dengan orang lain. Karena tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk saudara dipakai Tuhan. Tidak perlu seperti Saul, hebat berperang, punya pakaian perang untuk dapat mengalahkan Goliat. Saudara tidak perlu, ya, saya wajahnya waktu itu seperti kerinduan saya, tubuhnya tinggi, wajahnya seganteng harimau dan lain sebagainya untuk dipakai Tuhan. Apa adanya, setiap kita Tuhan ciptakan kita sebagai penggemarnya untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Dia persiapkan sebelumnya, dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari minta roh Tuhan memenuhi hati kita supaya saudara mampu hidup menggenapi panggilannya. Kita minta roh Allah yang hidup memenuhi kita sehingga kita makin merasakan cintanya yang ajaib, makin mengerti kebesaran kasihnya. Dan dengan cinta yang ajaib yang Dia tunjukkan di kayu salib, Dia mengasihi saudara. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu hari ini. Siapapun kami yang ada di tempat ini, kami tahu kami ada karena rencana, kami ada karena panggilan-Mu, kami ada karena Engkau yang menaruh panggilan pekerjaan baik itu, karena Engkau mengasihi kami. Penuhi kami dengan roh-Mu hari ini, Tuhan. Penuhi kami dengan roh Allah yang hidup. Kami datang